Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 di mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan serta menemukan tugas 4, yaitu Network Protocol and Service. Sebelum masuk pada demo, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Elias Sandi Lumua, kemudian ada Yesa Lauri, dan saya sendiri, yaitu Verisa Tumania. Kita langsung saja masuk pada lab yang pertama, yaitu Tracing Route. Selanjutnya, pada bagian objektif terdapat 3 part, yaitu yang pertama, verifying network connectivity using ping. Kemudian part yang kedua, yaitu tracing route to remote server using trace route. Dan yang terakhir, yaitu part yang ketiga, yaitu trace route to remote server using web-based trace route. Kita langsung saja pada part yang pertama. Untuk poin yang pertama atau bagian A ini, kita akan start the CyberOps Workstation Virtual Machine. Kemudian kita akan masuk dengan menggunakan username analyst dan juga password CyberOps. Di sini seperti pada tampilan, saya sudah masuk pada CyberOps Workstation. Kita langsung pada bagian B, yaitu kita akan membuka terminal virtual machine, kemudian melakukan ping ke server jarak jauh seperti www.cisco.com. Kita masuk pada terminal. Dan di sini kita akan mengetikkan perintah seperti pada tampilan, pada dokumen, itu ping garis C4 www.cisco.com. Kita ketikkan perintahnya. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari perintah yang kita masukkan tadi. Kemudian pada poin C ini menjelaskan bahwa keluaran pada baris pertama yang ini merupakan nama domain yang sebelumnya memiliki syarat atau yang sebelumnya memenuhi syarat atau FQDN yang diikuti dengan alamat IP. Nah, namun di sini seperti pada IP yang ada di dokumen, yaitu IP address, itu tidak sama dengan IP yang ada pada terminal saya, karena Cisco itu menghosting konten web yang sama di server berbeda di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, untuk nama domain atau FQDN dan juga alamat IP itu akan berbeda tergantung dengan lokasi geografis kita. Jadi di sini untuk IP-nya di saya itu 23.220.173.41. Kita langsung saja pada bagian pada part yang kedua. Nah, di sini alat trace route itu menunjukkan kepada kita jalur mana yang dilalui jaringan yang diambil paket informasi untuk mencapai tujuan akhir. Alat trace route itu memberi kita gambaran tentang seberapa cepat lalu lintas yang terjadi di setiap segmen jaringan dengan paket dikirimkan ke setiap router di jalurnya dan waktu kembalinya diukur dengan milidetik. Nah, untuk melakukan hal ini, kita akan menggunakan alat trace route. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kita akan mengetikkan perintah berikut yang ada pada dokumen, yaitu trace route www.cisco.com. Kemudian kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Dan berikut merupakan output dari perintah yang kita masukkan tadi. Pada poin B, di sini kita akan menyimpan keluaran trace route ke file text untuk ditinjau nanti. Kita akan menggunakan tanda lebih dari dan nama file yang diinginkan untuk menyimpan keluaran di directory ini. Nah, jadi di sini sebagai contoh, kita akan memasukkan perintah berikut untuk menyimpan directory tadi ke folder cisco traceroute.txt. Misalnya perintahnya. Kemudian kita enter, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, ini seharusnya sudah tersimpan. Dan untuk mengecek apakah keluarannya sudah disimpan dalam file text, di sini kita akan menggunakan perintah cat cisco traceroute.txt. Kita ketikkan perintahnya. Berikut merupakan isi yang sama yang sudah tersimpan pada cisco traceroute.txt. Kita langsung saja pada poin yang ketiga atau poin C. Pada bagian C ini kita akan menjalankan dan menyimpan
hasil test route untuk salah satu website yang telah diberikan di dokumen ini. Jadi kita akan memilih salah satu dari Afrika, Australia, Eropa, dan South America. Nah, di sini untuk menyimpan kita akan memasukkan perintah seperti tadi, yaitu test route. Kemudian kita memasukkan contoh, kita ambil satu yaitu Afrika. Jadi kita memasukkan www.afrinik.net. Kemudian tanda lebih dari ke nama file yang akan kita simpan, yaitu Afrika .txt. Jadi kita akan menyimpannya pada file txt. Jadi kita akan menyimpannya pada folder Afrika traceroute.txt. Sini kita enter. Kita tunggu sampai dia tersimpan. Nah, di sini seharusnya sudah tersimpan. Dan untuk melihatnya, kita akan mengetikkan perintah get Afrika traceroute.txt. Seperti pada folder yang kita simpan di atas ini. Ini kita enter. Nah, di sini seperti pada tampilan sudah tersimpan sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada part yang ketiga. Di sini yang pertama kita akan membuka web di virtual machine dan menavigate ke monitis.com. Nah, seperti pada tampilan di sini saya sudah berhasil masuk pada web browser yang ada pada virtual machine. Kemudian di sini kita akan navigate to ke link ini. Jadi kita ketikkan http. Nah, berikut tampilan di mana kita berhasil masuk pada halaman yang kita ketikkan tadi atau yang ada pada dokumen ini. Tetapi seperti bisa dilihat, untuk tampilannya berbeda dengan yang ada pada dokumen. Jadi di sini kita akan menggunakan cara alternatif lain. Di sini kita akan membuka halaman web yang lain. Di sini saya akan menggunakan tisu. Karena di sini kita sudah masuk pada halaman yang lain. Dan di sini kita masuk pada bagian B, kita akan mengambil contoh google.com. Jadi di sini kita ketikkan google.com. Kemudian kita press. Nah, ini merupakan result atau hasil dari kita memasukkan contoh halaman atau web, yaitu google.com. Nah, di sini terdapat port, kemudian host, IP, dan juga time-nya. Kita langsung pada bagian C. Di sini terdapat pertanyaan, apa yang kita amati mengenai jalan tersebut. Jadi di sini test route yang dijalankan untuk google.com tadi berasal dari server situs dan jalan pada path-nya sangat berbeda, seperti yang ditampilkan tadi. Selanjutnya kita masuk pada reflection. Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan test route ketika mengunjungi www.cisco.com dan atau situs web lainnya dari terminal dan bukan dari situs online. Nah, di sini terdapat perbedaan dalam jumlah path atau hop yang ditampilkan atau ditemukan. Di sini juga perbedaan pada sumber alat dan tingkat kontrol, seperti trace route dari terminal itu memberikan kontrol penuh, sementara untuk trace route dari situs web online terbatas oleh alat yang disediakan dan tidak memberikan kontrol yang sama seperti trace route dari terminal. Baik, selanjutnya kita masuk pada lab yang kedua, yaitu Introduction to Workshop. Nah, di sini pada bagian objektif kita akan mengerjakan dua part, yaitu yang pertama Install and Verify to Mini Topology, kemudian yang kedua Capture and Analyze ICMP Data in Workshop. Kita langsung saja pada part selanjutnya. Di sini pada part ini kita akan menggunakan script Python untuk mengatur topologi mininet di dalam virtual machine
dalam virtual machine CyberOps. Kemudian kita akan mencatat alamat IP dan juga MAC untuk H1 dan H2. Di sini pada step yang pertama, kita akan kita akan start dan masuk ke CyberOps workstation yang telah diinstal, yaitu seperti pada tampilan. Di sini saya sudah membuka untuk CyberOps workstation-nya. Selanjutnya di sini sudah masuk juga dengan username dan juga kata sandi atau password CyberOps. Selanjutnya kita masuk saja pada step yang kedua. Di sini kita akan membuka Emulator terminal untuk memulai mininet dan memasukkan perintah berikut. Di sini kita masuk pada terminal. Nah, jika sudah berhasil masuk, di sini kita akan mengetikkan perintah berikut untuk kita masuk pada Emulator terminal mininet. Jadi kita ketikkan perintah. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan password, yaitu CyberOps. Nah, di sini jika tampilan terminal kita sudah sama seperti yang ada pada dokumen, berarti kita sudah berhasil masuk atau membuka terminal dan memulai mininet. Seperti di sini bisa dilihat sudah terganti oleh mininet. Selanjutnya kita masuk pada step yang ketiga. Di sini pada poin pertama, pada ProMininet mulai jendela terminal pada host 1 dan host 2. Jadi kita akan membuka jendela terpisah untuk host tersebut. Setiap host akan memiliki konfigurasi tersendiri untuk jaringannya, termasuk pada alamat IP dan MAC yang unik. Langsung saja di sini kita akan memasukkan perintah berikut, yaitu extern H1. Nah, di sini karena typo, di sini kita ketikkan kembali untuk perintahnya extern H1, kemudian kita enter. Nah, di sini seperti bisa dilihat untuk H1-nya sudah ada, kemudian kita masukkan juga extern H2. Nah, seperti tampilan untuk H1 dan H2-nya sudah ada. Selanjutnya di sini kita masuk pada bagian B. Di sini kita diminta untuk mengetikkan perintah ifconfig pada host H1 untuk memverifikasi alamat IPv4 atau IPv4 dan mencatat alamat MAC. Nah, ini juga dilakukan pada host H2. Di sini kita ketikkan ifconfig, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terdapat untuk IP address-nya dan untuk MAC address-nya itu yang ini. Nah, kita lakukan yang sama juga pada host 2. Kita ketikkan perintah ifconfig, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk IP address-nya yang ini, kemudian untuk MAC address-nya yang ini. Mungkin kita isi terlebih dahulu pada tabel yang ada pada dokumen. Untuk host 1, IP address-nya dan juga MAC address-nya. Kemudian untuk node kedua, untuk IP address-nya dan juga MAC address-nya. Langsung saja kita masuk pada part yang kelima. Di sini pada bagian ini kita akan melakukan ping antara dua host di mininet dan menangkap permintaan dan balasan dari ICMP dan juga di Wireshark. Nah, di sini kita juga akan melihat ke dalam video yang diambil untuk informasi spesifik. Nah, analisis ini akan membantu memperjelas bagaimana header paket digunakan untuk mengangkut data ketujuan. Pada step yang pertama, kita akan memeriksa data yang dihasilkan oleh permintaan ping PC kita, dan Wireshark ditampilkan dalam 3 bagian. Itu yang pertama, bagian atas itu menampilkan daftar frame video yang diambil dengan ringkasan informasi paket IP yang terdaftar. Lalu pada bagian kedua atau bagian tengah itu mencantumkan informasi video untuk frame yang dipilih di bagian atas layar
dan memisahkan bingkai video yang ditangkap berdasarkan lapisan protokolnya. Dan yang terakhir pada bagian ketiga atau bagian di bawah itu menampilkan data mentah dari setiap lapisan. Nah, data mentah itu ditampilkan dalam bentuk hexadesimal dan juga desimal. Nah, kita langsung saja pada poin yang pertama. Di sini pada note H1 kita akan memasukkan perintah berikut, Richard garis titik A kemudian nama N. Kemudian kita akan klik OK. Jadi kita masukkan perintah berikut pada note H1. Nah, di sini ketika saya mengetikkan perintah seperti pada dokumen, yaitu bersyak garis G3G kemudian tambahkan, tidak bisa kok di sini tertulis command not found, dan ketika saya mengetikkan atau saya memasukkan perintah bersyak N, dia akan menampilkan seperti ini. Kita pilih H1 mode ini yang ada di atas, seperti pada bagian B. Kita akan masuk saja pada bagian C. Di sini kita akan memasukkan perintah ping perintah berikut ini pada note H1. Jadi di sini kita perintah terlebih dahulu, baru kita masukkan perintah 5, 12. Nah, ini untuk melakukan H2 sebanyak 5 kali. Nah, untuk opsi C ini menentukan hitungan atau jumlah ping, dan angka 5 menentukan bahwa 5 ping harus dikirim dan ping semua akan berhasil. Sini kita enter. Nah, seperti pada tampilan, seperti pada penjelasan di atas, untuk bagian atas ini merupakan atau menampilkan daftar frame video yang diambil dengan ringkasan informasi paket IP yang terdaftar. Kemudian pada bagian tengah atau bagian kedua ini mencantumkan informasi video untuk frame yang dipilih di bagian atas layar, dan memisahkan bingkai video yang ditangkap berdasarkan lapisan protokolnya. Dan yang bagian ketiga, bagian bawah ini merupakan data mentah tampilan dalam bentuk hexadesimal dan desimal. Selanjutnya di sini pada bagian D, kita akan menghentikan pengambilan paket dengan cara mengetik atau mengklik kotak merah ini. Kita klik, kemudian di sini pada bagian E, kita akan mengetikkan di sini ICMP, kemudian kita akan apply, kita klik yang biru ini. Nah, sudah berhasil seperti pada tampilan. Nah, di sini untuk bagian F, kita akan melihat untuk sumbernya yang ini itu sama seperti yang ada pada IP IP address yang ada pada host H1. Yang ini sudah sama pada source-nya dan pada net H1. Kemudian untuk destinasinya atau destination-nya ini sama seperti IP address yang ada pada H2. Selanjutnya masuk pada bagian G. Di sini kita akan klik item ini, item di 2 yang ini. Kemudian di sini pada destination-nya dan source-nya itu merupakan MAC dari H1 dan H2. Contohnya sini untuk destination-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk destination-nya atau tujuannya ini sama dengan MAC address-nya, yaitu yang ini. Untuk destination-nya. Kemudian untuk source atau sumbernya itu sama dengan MAC address dari net H1. Soalnya di sini ada pertanyaan, apakah alamat MAC sumber cocok dengan antarmuka H1? Di sini seperti yang dilihat tadi, jawabannya ya, alamat MAC sumbernya atau di source MAC itu cocok dengan interface H1. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah alamat MAC tujuan di Shark itu cocok dengan alamat MAC H2? Di sini jawabannya ya, alamat MAC tujuan cocok dengan alamat MAC H2. Selanjutnya kita masuk pada step yang kedua. Di sini kita akan periksa data yang diambil pada LAN jarak jauh. Di sini kita akan melakukan ping ke host jarak jauh, host yang tidak ada, atau kita akan membuat baru host baru dan memeriksa data yang dihasilkan dari ping tersebut. Kita akan menentukan apa yang berbeda antara data ini dan data yang ada sebelumnya. Jadi di sini kita masuk lagi pada mininet, terminal mininet, kemudian kita memasukkan perintah extern A4, kita enter, kita ketikkan lagi karena typo. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada, lalu kita ketikkan lagi extern
R1. Kita enter. Nah, seperti pada tampilan, untuk node H1 atau host H4 dan juga R1 sudah jadi. Selanjutnya pada bagian B kita akan memasukkan perintah if config pada H4 dan juga kita akan lakukan hal sama atau memasukkan perintah yang sama pada R1. Di sini kita masukkan perintah if config dan kita enter. Nah, di sini terdapat IP address dari H4 yaitu yang ini 172.16.0.40. Lalu untuk MAC address-nya yang ini. Selanjutnya kita lakukan yang sama, kita masukkan perintah if config pada R1. Kita enter. Nah, di sini pada R1 terdapat R1 ITH1 dan juga ITH2. Jadi di sini kita dapat IP address untuk ITH1, R1 ITH1 yaitu yang ini, dan juga MAC address-nya yang ini. Lalu untuk R1 ITH2 yaitu yang ini untuk IP address-nya, dan juga ini untuk MAC address-nya. Selanjutnya pada bagian C, di sini kita akan selecting capture, kemudian start. Jadi di sini pada tampilan kita klik capture option, kemudian kita klik start di bawah ini, kemudian di sini kita klik continue without saving. Kita klik, di sini sudah mulai kosong. Kita masuk pada bagian D. Di sini kita akan memasukkan perintah berikut pin C5. Di sini untuk IP-nya sudah berubah sama seperti pada node H4 untuk IP address. Jadi di sini pada H1 kita ketikkan perintah pin dari C5 172. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini untuk bagian E, tinjau data yang diambil di Wireshark, kemudian periksa alamat IP dan juga MAC address yang kita pin. Nah, di sini perhatikan bahwa alamat MAC antar interface itu R1 ETH1. Nah, cantumkan IP address dan juga MAC address. Jadi di sini untuk IP-nya itu yang ini, kemudian untuk MAC address-nya yang ini. Selanjutnya pada bagian F, kita masuk lagi pada terminal. Di sini kita akan mengetikkan perintah quit, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, seharusnya sudah done. Kemudian pada bagian D kita akan membersihkan semua proses yang digunakan oleh Mininet, dan kita akan memasukkan perintah berikut, yaitu sudo mn minc. Kita enter, kita masukkan password yaitu cyberops. Nah, hasilnya yang ada pada terminal sudah seperti pada dokumen. Di sini sudah statusnya sudah clean up config. Baik, di sini dengan saya Sanjal Lauri. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan basic Wireshark to examine Ethernet frames. Di sini ada mini dan topologinya, kemudian ada dua part, yaitu part 1 examine header fields in Ethernet frames, kemudian ada part 2 use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Untuk required resources-nya ada CyberOps workstation virtual machine, kemudian ada internet access. Untuk part yang pertama, yaitu examine the header fields in Ethernet frame, di sini kita akan meninjau bagian dan konten yang ada dalam Ethernet frame yang di-provide kita. Kemudian a Wireshark capture will be used to examine the contents in those fields. Step yang pertama, review the Ethernet fields description and length. Di sini sudah ada tabel yang diberikan untuk Primble ada 8 bytes, kemudian destination address dan seterusnya. Kemudian untuk step yang kedua, examine Ethernet frames in Wireshark capture. Di sini menampilkan paket dan requesting yang dilakukan dari kelas PC gateway di kemudian filter yang menampilkan protokol layer ARP dan ICMP, dan sesi akan dimulai dengan request ARP untuk MAC address router gateway-nya, diikuti oleh 4 menit ping dan bahasanya. Kemudian di sini ada step yang ketiga, examine the Ethernet header contents of an ARP request. Di bawah ini sudah ada tabel yang menampilkan frame pertama dalam capture Wireshark dan menampilkan data dalam bidang-bidang header Ethernet 2 ini. Dan
Bisa dilihat di sini ada value, kemudian ada deskripsinya. Nah, untuk di sini diberikan pertanyaan, what is significant about the contents of the destination address field? Di sini sudah dikatakan untuk destination address ini diisi dengan dot dan seperti ini, kemudian layer address for the frame, each address is 48 dan seterusnya. Jadi untuk semua host di LAN akan menerima broadcast frame host dengan IP address 192.168.1.1 untuk default gateway-nya dan akan mengirimkan balasan atau PC host yang terisi MAC address dari NIC di default gateway-nya. Jadi untuk yang ini pertanyaan yang kedua ada, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Sebelum PC dapat mengirimkan ping request ke host, kita perlu menentukan tujuan MAC address-nya sebelum membangun provider untuk ping request ARP. Ping request ARP broadcast digunakan untuk request MAC address dari host dengan IP address yang ada di dalam ARP. Untuk pertanyaan apa MAC address dari source di first frame, ini jawabannya ada di sini. Ada contoh di value untuk source address ini ada MAC address-nya yang ini. Kemudian untuk what is the vendor ID organizationally unique identifier of the source NIC itu Intel Core, ini ada di sini Intel Core, Intel Corporation. Kemudian what portion of the MAC address is the organizationally unique identifier? Ada 3 octet pertama dari MAC address yang menunjukkan organizationally unique identifier. Untuk contohnya ada di bawah sini, what is the source NIC serial number? Ini ada 3 octet pertama. Dan ini jawabannya dari yang di sini seperti ini, 3 octet utama. Nah, pertama. Untuk part yang kedua, untuk part 7, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Di sini kita akan melihat Wireshark untuk capture lokal dan remote Ethernet frames. Di sini kita akan meninjau the information atau informasi yang ada di dalam frame header fields. Step 1 di sini examine the network configuration dari host kita ini, H3. Yang pertama kita akan start login ke CyberOps kita, CyberOps workstation kita. Ini sudah saya login ya. Gunakan username dan password sesuai port ini. Kemudian kita akan open terminal emulator. Ya, kemudian di sini kita diminta untuk mengisikan command untuk membuka mininet. Kita akan start mininet. Kita buka sudo, gunakan perintah yang sudah diberikan. Nah, di sini kita masukkan kata sandinya dan di sini ditampilkan CyberOps topology dari sudah ada di atas ini. Kemudian kita lanjut pada yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk start CLI mininet. Di sini kita langsung saja masukkan untuk start terminal Windows pada host H3 dengan extern H3. Nah, di sini kita sudah membuka PROM. Kita sudah start terminal Windows untuk host H3 dan pada PROM di sini kita boleh memasukkan pada PROM Linode ini kita boleh memasukkan if-config akan ganti IP address dan MAC address. Untuk IP address kita dapat lihat dari ID ini ya, untuk 10.0.13 ini sudah saya masukkan, dan untuk MAC address-nya dapat kita lihat pada entar ini, dan di sini dapat kita lihat untuk IP address-nya. Di sini kita ganti IP address-nya di sini adalah 9A534. Seperti ini adalah nah ini adalah MAC address ya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan command seperti .stat garis datar AR dan kita masukkan saja. Nah, di sini kita akan melihat default gateway-nya. Default gateway-nya masih 0, masih kosong, masih empty. Dan kita coba pakai .stat. Kita menggunakan command yang sebelumnya dan kita tambahkan .add. Dan di sini untuk IP address untuk default gateway dari host H3 ini 10.0.0.1. Nah, di sini kita akan open Wireshark and start the packet capture for H3.0 interface. Dan kita akan menggunakan Wireshark, kemudian simbol dash. Nah, di sini kita membuka Wireshark, kita pilih untuk H3.0, dan di sini kita akan melakukan ping dari H1, host H1, dan ping ke host H1 dari host H3.
Dan kita buka dari H3 ini, kita akan melakukan ping dengan ping request command ping dengan 5 echo request. Kita pilih 5 dan kita pilih IP address yang dituju, yaitu 10.0.0.1 seperti ini. Setelah melakukan ping dan pada Wireshark tampilannya akan seperti ini, boleh kita lihat. Dan after the ping juga kita dapat melakukan stop pada Wireshark capture. Jadi kita hentikan di sini untuk simbol kontak merah untuk stop. Dan pada step yang keempat kita dapat melakukan filter Wireshark to display only ICMP traffic. Dalam melakukan apply a display filter pada source seperti ini, dan kita melakukan ICMP sesuai kebutuhan dan kita akan apply dengan menekan button arrow ini. Kemudian pada step yang kelima kita akan examine the first echo ping request in Wireshark. Nah, sebelum itu di sini ada bagian top dan middle, kemudian ada bottom. Untuk bagian yang top di sini adalah paket listening, untuk bagian middle adalah paket details pane, untuk bagian bottom ini ada paket bytes pane. Jadi informasi-informasi yang terkait ada pada bagian-bagian tersebut. Untuk pada top section di sini kita dapat klik the first frame list. Ini first frame saya tekan dan di sini sudah ditampilkan echo ping request di sini ada. Nah, info dari echo ping request di sini juga dapat dilihat ketika kita menekan ini secara 2 kali, ini dapat dilihat seperti ini. Kemudian untuk examine the first line in the packet details untuk middle section, this displays the length of the frame, yaitu 98 bits in this example. Pada demo yang kita lakukan juga di sini ada 98 bytes capture yang kita lihat pada frame ini. Kemudian pada bagian yang C ini, the second line in the packet details may show that the Ethernet to frame, the source and the destination MAC address are also displayed. Jadi ditampilkan juga untuk the source and the destination MAC addresses. Jadi pertanyaannya, what is the MAC address for PC and IC, dan what is the default gateway MAC address? Nah, kita dapat lihat di sini ada informasi seperti ini. Nah, ini kita juga dapat melakukan cek di sini. Untuk MAC address di sini dapat kita ambil ini adalah 9A dan seterusnya sampai 34. Ini sudah kita masukkan tadi ya di sini, sama seperti MAC address ini. Kemudian untuk default gateway-nya dapat kita ambil pada bagian destination yang ini, di bagian sini seperti ini. Dan kita akan memasukkan baris di bagian bawah ini menampilkan informasi tentang data field on the frame. Dan kita dapat melihat source dari destination admin for ini, dan kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada source 10.0.0.13, kemudian destination-nya ada 10.0.0.1, yaitu IP address dari host H1, dan untuk source IP address dari host H3. Kita lanjut pada bagian F. Di sini kita akan klik the line. Nah, untuk kita akan klik internet control message, pilihan yang ada di bawah ini. Nah, ini akan melakukan highlight. Di sini akan melakukan highlight pada informasi-informasi yang ada di bagian bottom ini. Dan kemudian untuk klik the next frame in the top section, kita dapat melakukan what device and MAC address is displayed in the destination address. Dan di sini untuk host dari H3 yaitu tadi 10.0.0.13 untuk source, dan destination A, kemudian B3, kemudian 21, A6, 79, HC. Nah, itu adalah destination address, MAC address yang display untuk destination address. Kemudian kita akan start a new Wireshark. Jadi kita langsung saja start dengan tekan simbol ini dan kita continue without saving. Kemudian di sini kita pada terminal node yang kita sudah gunakan, ini telah kita gunakan tadi. Kita akan melakukan ping request pada host H1 dengan melakukan ping untuk echo 5 paket dan
kita pilih ke host IP address ini. Plus, kemudian 040. Dan selama 040 ini dapat lihat ada perubahan. Sama seperti yang tadi, kita tinggal melakukan langkah-langkah yang sama. Dan untuk source, nah di sini dapat dituangkan stop, kemudian kita boleh melihat ada perubahan yang terjadi di sini ya. Untuk destination, nah sama seperti tadi yang ini berubah. Kemudian kita lanjut. MAC address-nya tidak berubah ketika kita melakukan host melakukan ping request ke host yang lain. Dan source-nya masih sama, ini adalah source dari destination IP address contained in the data fields. Kemudian destination-nya 10.00.13 seperti ini. Dan nah seperti ini. Ini source-nya. What are the source, destination, and contained in the data field on the frame? Seperti ini. Kemudian untuk ini ada pertanyaan di mana kita dapat melakukan compare this address to the receive in step 5. Jadi pada step yang kelima di sini, pada step yang kelima di sini kita akan membandingkan alamat atau address dengan address yang telah kita terima. Satu-satunya yang berubah adalah IP address. Seperti itu. IP address untuk destination. Jadi kenapa IP address destination ini berubah, sedangkan MAC address untuk destination tetap sama. Nah, tadi kan kita sudah buktikan, dan jawabannya adalah frame layer tidak pernah keluar dari LAN. Ketika ping request kita lakukan ke host remote, source akan menggunakan default gateway MAC address sebagai tujuan atau destinasi frame. Jadi default gateway akan menerima paket, kemudian menanggalkan informasi frame layer 2 dari paket. Lalu membuat header frame baru dengan MAC address untuk langkah yang selanjutnya. Terus ini akan berlanjut terus dari router ke router, dan nanti akan sampai pada paket ketika mencapai destination IP address. Kemudian untuk reflection, Wireshark does not display the Trimble field of a frame header. What does the Trimble contain? Wireshark tidak menampilkan bidang Trimble dan frame. Apa yang terkandung dalam Trimble tadi sudah dijelaskan pada tabel di sini. Untuk bagian Trimble, ini contain synchronizing bits, kemudian processed by NIC hardware. Jadi di sini setelah saya masukkan jawaban di mana Trimble ini berisikan 7 oktet dari urutan 1010 yang bergantian, dan 1 oktet yang menandai awal frame yaitu 1010 1011. Dan ini setelah synchronizing bits yang telah saya jelaskan atau sudah saya tampilkan di bagian tabel terkait Ethernet to header contents untuk RRP request. Mungkin sekian dari lab part. Kemudian required resources seperti biasa server ops workstation, virtual machine, dan internet access. Untuk part 8, prepare the host, capture the traffic. Kita buka cyber ops virtual machine dan kita login. Ini sudah kita login. Kemudian kita start mininet. Jadi kita masukkan command seperti biasa, sudo lab support dan seterusnya. Ini kita masukkan passwordnya cyber ops, dan di sini pada mininet prompt kita bisa masukkan xterm h1 dan xterm h4 untuk mengakses host 4 dan host 1. Kemudian pada node di host 1 ini, host 4 kita masukkan perintah atau command home analyze lab support dan seterusnya sesuai pada manual, dan pada node host 1 ini kita masukkan Firefox, command Firefox. Ini akan memakan waktu yang beberapa waktu untuk membuka Firefox. Ya, ini sudah masuk. Kemudian ketika Firefox sudah terbuka, di sini kita boleh start cp down section, dan pada terminal node H1 ini kita masukkan command yang di bawah ini. Oke, kita buka kembali, kemudian kita paste. CP dump ini sudah dimulai, dan kita sekarang akan navigate ke Firefox layer yang browser. Kita masukkan IP address 172.172.16.040. Nah, di sini kita masuk pada engine X, dan kemudian kita masuk pada part yang 9, analyze the packet using Wireshark. Di sini kita press enter to cProm, start Wireshark di sini di node
8, kemudian kita tekan just enter to see the prompt. Nah, kita masukkan wire shark. Nah, kita masuk pada wire shark, kemudian kita masuk pada file, kemudian kita open, dan kita masukkan capture yang sudah kita masukkan tadi, coba tadi. Nah, ini kita sudah masuk pada capture.pcap. Nah, karena kita akan melihat PCP, kita akan mencoba membuka untuk file pcap yang lain. Kita akan mencoba lihat pada lab support file di dalam folder web support file, dan kita menggunakan filter TCP untuk melihat semua dengan protokol TCP seperti ini. Dan in this example, the first three terms are interested traffic seperti ini. 3 yang atas ini interested traffic. Kemudian pada step yang kedua yaitu examine the information within packets, including IP address, TCP port number, and TCP control flags. In this example, part 1 is the start, the three-way handshake between the PC and the server on H4 and part 2 is. Nah, kemudian di sini kita bisa adjust to the top middle windows sizes within Wireshark to display the necessary information. Kita dapat membuka dan melihat untuk bagian top, middle, dan bottom. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the TCP source port number? TCP source port number adalah 35614, 35614. Kemudian ada pertanyaan juga, how would you classify the source port? Kita mengklasifikasi source port ini dengan dynamic dan private. Kemudian untuk what is the TCP destination port number adalah destination 80. Kemudian how will you classify the destination port number, yaitu dengan register HTTP dan TCP untuk protokol web protokol. Kemudian which flag or flags is set. Kita buka. Yaitu SYN flag. Kemudian pada pertanyaan yang berikut, what is the relative sequence number set to? Yaitu sequence number 0. Kemudian pada langkah yang berikut kita akan select the next packet in the three-way handshake. Jadi langsung kita buka paket kedua. Nah, pada paket yang kedua ini flags are set adalah biasa SYN, kemudian SYN dan ACK, kemudian what are the relative sequence and acknowledgement number set to, informasinya ada di sini, adalah 1 dan sequence numbernya 0. Kemudian pada finally select the third, kita akan membuka yang ketiga. Pertanyaannya juga adalah seputar flagnya adalah ACK. Kemudian the relative sequence and acknowledgement number are set to 1 as a starting point. The TCP's connection is established and communication between the source computer and the web server can begin. Untuk yang 10, video packets using TCP dump. Di sini kita akan buka terminal window, membuka terminal window yang baru. Kita simpan dulu. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan command TCP dump. Nah, ini tampilannya sudah sama. Kemudian ada pertanyaan untuk untuk what does switch garis datar R ini lakukan, yaitu dengan dapat mengakses file di sini. Kemudian kita lanjut pada in the same terminal, kita open capture the following command. Kita menggunakan nah ini pada yang sama kita menggunakan
di sini dikatakan untuk melakukan read dari file di home analyze directory ini, kemudian dapat berbanding type untuk internet ini. Kemudian lanjut saja pada itu kita dapat menggunakan navigate to terminal use to start Mininet. Jadi kita balik ke yang sebelumnya, sebelum kita quit, kita keluar. Seperti itu. Kemudian after kita keluar dari Mininet, kita masukkan sudo n dan city untuk clear. Kita masukkan password seperti ini dan sudah. Kemudian untuk reflection, pertanyaan refleksi. Di sini there are hundreds of filter. List three filters that might be useful to network administrator. Sebenarnya ini bervariasi tergantung pada apa yang kita lihat. Namun di sini yang dapat kita list untuk 3 filter adalah HTTP, kemudian HTTP, kemudian mungkin juga dengan CMP dan yang lainnya. Kemudian untuk what other ways could Wireshark be used in production network, dapat kita gunakan untuk tujuan keamanan dan analisis. Setelah ada serangan jaringan ataupun sesuatu yang tidak normal dari jaringan. Pada protokol atau layanan yang disediakan mungkin kita perlu menentukan port atau port yang kita gunakan. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk lab exploring and map. Di sini ada dua part. Part yang pertama yaitu exploring and map. Di sini kita akan start CyberOps. Ini sudah saya buka dan kita akan membuka open terminal. Nah, sini kita buka. Kemudian kita diminta untuk memasukkan command man and map. Nah, di sini akan menampilkan informasi-informasi terkait Nmap, pengertian ataupun kegunaan dari Nmap. Di sini ada pertanyaan, apa itu Nmap? Dan Nmap adalah alat eksplorasi, jaringan, dan pemindai keamanan dan port. Ini digunakan untuk memindai jaringan dan menentukan host dan layanan yang tersedia yang ditawarkan dalam jaringan. Fitur pada Nmap ini meliputi penemuan host, pemindaian port, dan deteksi sistem operasi. Nah, untuk scroll down dan scroll up, kita dapat menggunakan button up and down kita pada keyboard, dan jika kita ingin mencari sesuatu, kita dapat menggunakan perintah // example atau kata yang ingin kita cari. Seperti ini. Nah, ini langsung ditampilkan keyword example-nya. Jadi semua yang example ini, keyword example akan ditampilkan dari filter ini. Dan jika kita ingin melanjutkan pada match yang berikutnya atau example yang berikutnya, keyword yang berikutnya, kita dapat menekan button N pada keyboard seperti ini. Dan di sini ada pertanyaan. Pada example yang pertama di sini command apa yang ditampilkan? Command yang ditampilkan ada nmap ini, dan ini digunakan untuk switch A ini digunakan untuk mengaktifkan deteksi OS, deteksi versi pemindaian script, dan tracer. Dan untuk T4 ini digunakan untuk mengeksekusi lebih cepat dengan melarang penundaan pemindaian dinamis melebihi 10 untuk port TCP dan direkomendasikan untuk koneksi broadband ataupun Ethernet yang layak. Kita dapat scroll untuk eksplorasi lebih lanjut, namun kita akan langsung finish dengan menekan button key pada keyboard. Nah, ini kita sudah kembali ke terminal kita, dan di sini kita masuk pada part yang kedua, yaitu scanning for open ports. Pada task yang pertama, kita memasukkan command yang tadi kita sudah lihat, dan ini kita akan gunakan nmap seperti ini, otomatis localhost, dan kita akan menunggu beberapa waktu untuk ditampilkan informasi-informasi terkait localhost kita. Dan ada pertanyaan di sini terkait informasi-informasi yang nanti akan ditampilkan. Kita akan menunggu sebentar. Nah, pertanyaannya yaitu which ports and service are open? Port dan service apa yang terbuka di sini dapat kita lihat ada 22 TCP, 21/TCP, terus yang ini juga open, kemudian di sini juga open. Jadi dapat kita tambahkan di sini. Oke, untuk seperti ini. Kemudian
pada setiap port yang terbuka di sini record the software that is providing the services. Jadi yang ini providingnya ini yang tadi sudah, kemudian ini juga ini. Seperti ini. Kita lanjutkan. Operating systemnya adalah operating system yang kita gunakan tergantung pada operating system yang digunakan pada device kita masing-masing. Kemudian untuk tas yang kedua kita akan scan your network. Nah, di sini kita akan memasukkan ifconfig. Kemudian konfigurasi dan di sini IP address-nya. IP address-nya adalah ini dan ini. Ini adalah IP address-nya. Kemudian record the IP address and subnet mask ini. Kemudian yang ini. Kemudian which network does your VM belong to? Nah, jadi seperti yang sudah dilihat pada ini nanti 10.02.15, kemudian ada ini juga. Nah, jadi termasuk pada IP address ini merupakan bagian dari jaringan yang kita gunakan, yaitu ini. Jawaban ini akan bervariasi tergantung pada device atau di mana kita mengakses VM kita. Dan lanjut pada step yang berikut, kita akan locate other host on this LAN dan kita akan memasukkan perintah yang tadinya port localhost, kita akan mengganti menjadi network address atau prefix. Jadi kita akan ganti dengan yang kita gunakan tadi. Jadi kita akan mengganti ini di sini 10. Nah, di sini ada pertanyaan how many hosts are up, dan dari Nmaps result yang nantinya akan ditampilkan, kita akan list beberapa IP address host yang ada pada LAN yang sama di virtual machine kita, dan list some of the service that are available and detected host. Jadi kita akan list beberapa IP address yang sama di LAN. Ini akan menunggu beberapa waktu. Prosesnya sudah selesai dan di sini ada pertanyaan berapa host yang sedang terbuka, dan dapat kita lihat di sini. Nah, host yang sedang terbuka ada satu yang sedang terbuka, dan dari Nmap result ini kita akan melihat yang sedang. Nah, ada ini, kemudian di sini juga, dan di sini juga yang sedang up. Kemudian kita akan scan the remote server dengan membuka web browser di sini. Kemudian kita pilih itu browser, kemudian kita masukkan scan ini .nmap, kemudian seperti ini, dan kita akan masuk pada situs yang dapat kita gunakan untuk belajar tentang Nmap dan menguji instalasi Nmap kita. Seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan, apa tujuan dari situs ini? Ya, situs ini tadi memungkinkan user untuk mempelajari tentang Nmap dan menguji instalasi Nmap mereka. Kemudian ada pertanyaan, ada step yang berikutnya yaitu Nmap, dan kita akan coba untuk request ke yang tadi. Ini akan memakan beberapa waktu, jadi kita akan menunggu. Ini sudah ada hasilnya, dan ada pertanyaan, which ports are service are open, yang sedang terbuka di sini. Ada ini, kemudian
ini juga, ini juga, ini juga terbuka, seperti itu. Nah, dan di sini ada pertanyaan juga apps dan service mana yang difilter. Ini berbeda-beda pada device yang digunakan. Dan nah di sini ada yang tidak ditampilkan 995 filter ports. Kemudian IP address dari server di sini ada 4533.32156 untuk IPv4-nya, dan untuk IPv6 ada di sini. Kemudian untuk operating system yang digunakan adalah ini. Ubuntu Linux seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan refleksi. Nmap adalah alat yang ampuh untuk eksplorasi dan manajemen jaringan. Jadi bagaimana Nmap dapat membantu keamanan jaringan, bagaimana Nmap bisa digunakan oleh aktor ancaman sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Nah, Nmap ini digunakan untuk memindai jaringan internal untuk mencari port terbuka tertentu guna mengidentifikasi tingkat pelanggaran keamanan. Ini juga dapat digunakan untuk menginventarisasi jaringan untuk memastikan bahwa semua sistem mungkin ditambal terhadap masalah keamanan. Di sisi lain, kita dapat menggunakan Nmap untuk pengintaian, menentukan port terbuka, dan informasi lain tentang jaringan. Sekian penjelasan dari lab ini. Terima kasih. Oke, pada saat ini saya akan melanjutkan yaitu mengenai lab using Wireshark to examine a UDP DNS capture. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elias Sandi Lemoa dengan NIM 21021160037 akan membahas dan mendemonstrasikan. Nah, di sini terdapat 3 part objektifnya. Yang pertama, record PC IP configuration information. Yang part kedua, use Wireshark to capture DNS queries and response. And part 3, analyze, capture DNS or UDP packets. Sini ada background atau skenario-nya. Kita skip saja untuk penghemat waktunya. Di sini bisa dibaca ya. Bisa stop videonya, bisa dibaca. Oke. Nah, sebelumnya sini saya sudah melakukan percobaan dan mengisi field-field yang kosong agar nantinya dapat menghemat waktu. Oke, di sini kita masuk pada record virtual machine IP configuration information. Oke, di sini kita buka CyberOps. Oke, di sini sudah ada dan oke. Nah, kita lihat konfigurasi ya, if config. Oke, di sini adalah IP address saya yaitu 10.0.2.15 dan MAC address-nya yaitu yang ini 08.0.27.8BEA 15 dan the default gateway-nya yaitu yang ini 255.255.0 dan root DNS server IP address itu yang ini. Oke. At the terminal prompt, enter the cat to determine this query ini untuk melakukan determine the DNS server. Kita coba. Jadi kita copy saja. Oke. Ini adalah name server saya. IP-nya 8.8.4.209.165.200.235. At the terminal prompt, enter net start -r untuk menampilkan IP routing table to the default gateway IP address. Oke, kita lihat ya. Net start -r. Oke, sini kita lihat menggunakan net start -rn. Oke, ini ada default-nya. Oke, sini oke, default gateway ya. Oke, salah ternyata. Jadi di sini itu adalah ini ya. Defaultnya itu yang ini, kita ganti. Dan DNS server itu yaitu yang ini. Yang mana tadi? Ya, yang ini. Oke, kita ganti. Oke, sudah. Dan selanjutnya, use Wireshark to capture DNS queries and response. In part 2, you will lakukan setup Wireshark untuk capture DNS query and response packets. Ada maksud, oke. Kita ketikkan, oke, sini kita ketik ini. Nah, kita copy paste saja. Paste CyberOps. Oke, oke. In the Wireshark window, select. Oke, kita select yang ini. Kita tekan start
Nah, sini selanjutnya kita buka web browser dan kita masuk pada website Google ya. Oke, sini sudah terbaca. Sini saya kecilkan lagi, kayaknya terlalu besar ini. Zoom in, zoom in. Maaf, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Oke, lagi zoom out. Oke, kita masuk google.com ya. Slash www.google.com. Oke, sini bergerak ya. Lalu kita stop. Sini kita exit saja. Oke, next, analyze capture DNS or UDP packets. In part 3, you will examine the UDP. Oke, kita masukkan DNS ini untuk melakukan filter. Oke, ini beberapa DNS. Ini saya besarkan saja, nggak jelas. Ini dia tampilannya. Ada beberapa DNS yang ada di sini. Protokol DNS yang tersedia. Lalu, if you do not see, in the terminal, the ping, okay. In the packet list pane, top section of the main window, locate the packet that includes standard query and, oke. Ini kita cari yang standard query, yang ini, yang ini. Kita lihat ya, standard query-nya. Oke, ini dia. Ini source IP-nya 10.0.2.15 dan destination-nya 8.8.4. Ya, standard query-nya. Next, examine the fields in a DNS query package. The protocol fields highlighted in gray are displayed in the package detail pane middle section of the main. Di sini, in the first line, the package detail pane frame 22 head 7 bits bytes of the data on the wire. This is the number of bytes. Ini ya, oke, yang ini. Uh, this is the number. Ini number byte. It took to ngirim ke DNS query to name server requesting API address www.google.com. Oh, jadi kalau misalkan kita lakukan apa eh, apa ya ping ke www.cisco.com, maka byte-nya akan berubah, akan berbeda ya dengan yang ini, yang ini. Later ada line, the source MAC address from your the destination MAC address is from the default gateway because this is the last stop before. Yang ini ya, source-nya ini IP address ini mana ini? Oke, baca sini. Yang ini ya. Em, mana ini? Terminal saja ini. Ulang saja. Yang ini ya. MAC address-nya dan source-nya itu yang ini. Kita dengan cara config sudo ls. Oke, ini default gateway-nya. Oke, lanjut. Is the source MAC address the same as the one record from part 1 for the virtual machine? Jawabannya iya. Di sini in the Internet Protocol version 4 line, the IP packet wire capture indicates that source IP address of this query. Oke, yang ini. Nah, ini source saya 10.0.2.15. Destination-nya 8.8. Oke, 8.8. Bentar ya, saya coba expert. Oke, maaf ya. Oke, ini dia destination-nya. Oke, sini can you identify the IP and MAC address for the source and destination device. Jadi untuk virtual machine IP address-nya yang ini 10.0.2.15 dan MAC address-nya yang ini. IP dan itu. Oke, oke ini ya apa sebutannya itu. Untuk MAC address-nya ini komputer saya
dan IP address-nya yang ini ya. Oke. Dan untuk default gateway-nya ini untuk yaitu yang ini, tadi ya. Saya cek lagi. Oke, yang ini. Oke, ARPN ternyata bukan. Ada dua ternyata sini. Oke, ini dia ARPN. Oke, ini. Ini default gateway-nya untuk IP address-nya itu yang ini, dan MAC address-nya yang ini. 5254001235 dan 02. The IP packet and the header encapsulates the UDP segment. The UDP segment contains the DNS query as the data. In the arrow next to user datagram protocol to view the details, a UDP header only has 4 fields. Kita balik lagi, kita sini terus ke user data ini ya. Ini ya. Oke. Di sini untuk source portnya itu 53 dan destination portnya itu 57428, length 55, checksum unverified, checksum status unverified, stream index 23. Oke. By the NSQL data, the 32 bytes of the NSQL data is the following illustration in the package byte pane lower section of the ini. Nah itu yang Luminim system. Oh, oke dia. SQL response. Di sini 47 bytes ya. Nah, ini dia response, not query. Oke, sini table. Jadi frame size-nya ini dia 74. Emang ya. Nah, oke, sini pertama ya, jadi 8. Oke, ini dia maaf, misalnya ini. Oke, ini dia ya. Nah, ini dia. Oke, yang ini. Yang ini 32 bytes. Oke. Sini untuk frame size ya, sini 74 bit. Terus source MAC address itu yang ini source-nya itu 08002778BIA15 dan untuk destination-nya 525400123502. Untuk source IP address itu yang ini itu 10 10 0 2 02115. Lalu destination-nya 8844. Source port-nya dari sini source port 455579 ini bisa berubah ya. 455579 dan destination port 53. Okay. Is the source IP address the same as the local PC IP address you record in part 1? Jawabannya yes. Is the destination IP address the same as the default gateway not in part 1? Jadi ya, jika gateway default juga berfungsi sebagai server DNS. Di sini kalau saya tidak, karena gateway default gateway ini default gateway saya tidak berfungsi sebagai server DNS. Oke, part 3 bisa sampai frame 24. Oke, itu ini. Sini frame set saya ini adalah 118 dengan 74 bits. In the data frame for the DNS response, what device is the source MAC address and what device is destination MAC address? Jadi yang ini 525400123522 adalah default gateway-nya dan 08002778BEA15 adalah MAC address dari PC saya ini. Yang ini. Ini dia. Destination IP address itu 10.0.2.15 dan source IP address 8.8.4.4. What happened to the roles of source of the and destination for the virtual machine and default gateway? Jadi mereka telah membalikan peran mereka.
Ini catatannya. Oke, domain system. Using the refleksi. Jadi, what are the benefits of using UDP instead of TCP as a transport protocol for DNS? Jadi, protokol transport UDP menawarkan inisiasi sesi yang cepat, tanggapan yang cepat, overheat yang rendah tanpa perlu percobaan ulang. Tidak melakukan reassemblage segment dan tidak memberikan pengakuan terhadap paket yang diterima. Oke, saat ini saya akan melanjutkan mengenai lab using Wireshark to examine TCP and UDP creators. Saya ada topologi dari TCP, ini ada internet, terus ada router sebagai default gateway-nya, dan FTP client, yaitu di mana virtual machine. Dan di net topologi GFTP. Ini ya. Oke, sini ada dua objektif. Yang pertama, identify TCP header, fields, and operation using a Wireshark FTP session capture. Dan yang kedua, identify UDP, identify UDP. Header, fields, and operation using a Wireshark TFTP session capture. Nah, sini kita masuk pada langsung bagian pertama, itu identify TCP header, fields, and operation using a Wireshark FTP session capture. Oke, yang pertama ini kita buka apa ya? Kita buka CyberOps. Sudo sih saya lakukan speed aja supaya lebih gampang lihatnya. Sudo Wireshark CTK CyberOps. Oke. Start with capture. Oke, start di sini dan kita buka terminal baru dengan kita lakukan perintah ini cdc gov anonymous. Oke. Login with user first. Coba ya ls. Oke, di sini tidak jadi. Coba saya coba seperti ini ya, anonymous. Hmm. Oke, di sini memang tidak jadi ya, karena bentar saya ini. Jadi user can receive MMWR by connecting to the following server, uh, CDC FTP server. Use FTP to connect to CDC file server FTP cdc.eof. Supply username anonymous and give the user internet mail address and response to the prompt for the password. Jadi memang di sini dikatakan tidak memerlukan password mungkin karena ini sudah update lagi. Jadi harus memerlukan password. Jadi untuk yang part pertama ini, identify TCP header, fields, and operation using Wireshark FTP, session capture, saya skip ya karena bisa lanjut. Tapi mungkin ini adalah tampilannya, dimana ini ketika kita sudah berhasil, dan ini proses untuk melakukan download readme file. Ya, ini dia, .sport command successfully, 105 data connection already untuk open transfer, melakukan transfer ya, 226 data yang ditransfer. Oke, enter the command get readme to download the file. When the download is complete, enter the command with. Oke, ini dia get readme .sport command successfully, 125 data connection already open, transfer starting. Ini tampilannya. Oke, ini adalah 1428 bit yang diterima dalam 0,056 second. Oke, step yang ketiga kita melakukan stop pada ini saja ini karena tidak bisa terpakai. Kita saja. Bentar saya coba ya. Oke, memang tidak ada ya. Ini. Oke, mungkin ini adalah access capture-nya. Ya, ini dia TCP yang ini. Ya, yang ini. Kalau kita bisa search ini dia. Terus analyze the TCP fields. After ini ada kode simbol ya. Ada SYN. Ya,
ACK, oh, ada SYN, dan ACK. Oke, the wireshark middle section. Oke, ini tampilannya. Expand portion of the TCP diagram. Oke, di sini mempunyai mungkin berbeda-beda ya tiap komputer, tapi sini saya mengambil contoh saja di laporan. Untuk transmission protocol, source portnya itu 49411 dan destination portnya itu 21. Jika flexnya itu 0x02 side SIN. Bisa penjelasan. Ini juga ada TCP port. Source port number belongs to the TCP session of that open connection. The value is normally a random value above 1,023. Oke, ini penjelasan mengenai yang tadi ini. Uh, SCN, ACK. Oh, ada FEN juga. Oke, untuk ACK ini acknowledgement of assignment state. Synchronize only set when a new TCP session is negotiated during the TCP three-way handshake. Finish the request to close the TCP session. The window size is the value of the sliding window. It determines how many octets can be sent before waiting for an acknowledgement. The argon pointer is only uh, with argon you are give flag when the sender needs to send argon data. Ini penjelasannya ya. Sini saya skip karena saya tidak bisa melihat source IP address, destination IP address-nya di laptop saya atau PC saya. Oke, ini dua second wire SAR filter. Oke, sini portnya 21, source-nya itu destination portnya 49411 dan flexnya itu 0x012 SCN ACK. Sini ada acknowledgement set dan SCN itu set. Oh ya, di sini saya skip juga dan untuk yang ini yang di the final stage. Oke, di sini untuk source portnya itu 49411 dan destination portnya itu 21. Dan sini flexnya itu ACK ya. Flexnya itu ACK dan acknowledgement set true, yes. Oke, ini penjelasan FTP ke client, FTP client to FTP server in process ya. Oke, kita masuk pada part yang kedua, yaitu identify UDP header fields and operation using a Wireshark FTP session capture. Start Mininet and step NTFTP service. Oke, kita buka sekarang, kita CyberOps. Oke, lalu kita start H1 and H2. External H1. Oke, ini ya. Ini saya terusin saja. Sini saja. Lalu external H2. Oke, create a text file oke, kita akan melakukan membuat text file dengan perintah ini. This file contains my TFTP data. Masukkan ke directory yang ini. TFTP my TFTP. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Lalu kita melakukan membuat file untuk TFTP transfer. Sudah, maaf. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi apakah sudah masuk dalam directory ini atau belum dengan melakukan cat dengan directory yang ini, my TFTP data. Oke, sini sudah ada ya. Ini ada typo sedikit ini. Nah, sini kita melakukan pouch pada H2 karena pouch my TFTP data. Terus cek. Oke, sudah ada ya. Di note 1 dan di note 2 dia sudah ada. Start Wireshark in H1. Wireshark. G3. Oke. Oke, lalu kita akan lakukan konfigurasi ya di sini. Ke menu edit dan di preference.
Kita cari UDP di sini. UDP. Oke, ini dia. Kalau kita centang sini, oke, mari play sini saya sebelum. Oke, lalu ke start to start dalam interface H1 ini. Kita start, lalu start at the FTP session from H2, oke. Server on H1. Kita lakukan ini. Oke, get my CFTP data. Oke, play ini. Up the wire capture. Oke, that's what I want. Kita bukan search sini, lalu kita search CFTP, lalu apply. Oke. Oh ya, ini yaitu UDP header dan ini UDP data. Kita cek sini ya. Tugasnya ada tabel. Oke, kita lihat di sini untuk UDP headernya. Nah, sini. Oke, sini ya mempunyai source portnya 497749 dengan destination portnya itu 69 dengan panjang 32. Checksumnya itu correct 0x1898. Untuk trivial protokol atau protokol, dia tipenya Netas CIA. Dengan source file ini, sini ada tabel. Kita lihat yang untuk source IP address itu ini. Ini sudah berubah ini. Oke, jadi source IP address-nya itu yang ini. Oke, kita ubah lagi ya, karena sudah berubah IP address-nya. Untuk destination, port number-nya tetap sama, dan destination-nya juga tetap sama. Uh, untuk link-nya juga tetap sama, dan checksum-nya mungkin sih berbeda. Kita ganti ya, OX 18B8. Oke. How does the UDP verify datagram integrity? Jadi checksum dikirim dalam datagram UDP. Nih. Dan nilai checksum datagram dihitung ulang setelah diterima. Jadi ketika diterima dia melakukan perhitungan lagi. Jika checksum yang dihitung sama dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP diasumsikan telah lengkap. Oke. Nah, sini ke berikut ya. Oke, sini. Di sini berubah ya. Kita ke UDP. Oke, ini dia. Ini source IP address-nya kita ubah lagi di sini. Langsung saya sudah melakukan percobaan dan ternyata berubah ya. Setiap kali kita mencoba, maka IP-nya bakal berubah. Hmm. Tak putar ya. 74. Jadi, tak putar ternyata. Juga, oke. Untuk destination, untuk source port-nya masih sama. Source, juga kebalik. Ini juga pasti salah ya. Coba kita lihat. Ya, betul. Oke, di sini untuk UDP message link-nya yaitu 32 dan UDP checksum-nya beda ternyata sini. Jadi yang ini
0x1448, incorrect should be 0x18B8 maybe because okay. Notice that the return UDP datagram has a different UDP source port. Jadi return UDP datagram berbeda dengan UDP source port. But the source port is used for the reminder of the TFTP transfer. Because there is no reliable connection, only the original source port used to begin the TFTP session if used to maintain the TFTP transfer. Also notice in ini, this is most likely caused by UDP checksum offload. Oh, jadi checksum ini offload. You can learn about why this searching. Oke, sini kita clean ya, melakukan pembersihan. Quit sudo mnc. Oke. Oke, sini refleksi. This slide provide the opportunity to analyze TCP and UDP protocol operation from capture the FTP and TFTP session. How does TCP manage communication differently than UDP? Jadi TCP mengatur pertukaran data secara berbeda dari UDP karena membutuhkan keandalan dan pengiriman data yang dapat dipastikan, yang mengharuskan kontrol lebih ketat atas jalur komunikasi sebaliknya. UDP memiliki kontrol yang lebih minimal dan overhead yang lebih rendah sehingga membebankan tanggung jawab pengelolaan pengakuan kepada protokol lapisan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kedua protokol ini berfungsi untuk mentransfer data antara klien dan server dengan menggunakan protokol lapisan aplikasi yang sesuai dan mendukung protokol lapisan atas mereka masing-masing. Oke, jadi di sini kita masuk pada lab yang terakhir, yaitu using wire to examine HTTP and HTTPS. Di sini ada dua part yang akan saya demonstrasikan. Yang pertama, capture and view HTTP traffic dan HTTPS traffic. Oke. Ini background skenario-nya seperti biasanya boleh dibaca ya. Oke, sekarang kita masuk pada virtual machine. Oke, sini saya sudah masuk dan kita lihat konfigurasinya untuk melihat IP list dari interface-nya. Di sini saya juga telah mencatatnya sebelumnya. Jadi sini interface-nya yaitu INP0S3 dengan IP address-nya 10.0.2.15 dengan MAC address itu yang ini. Maaf, yang ini. 08002708B EA15 dan LO dengan IP-nya yaitu 127.0.0.1. Oke, selanjutnya kita akan coba ini ya, query atau perintah ini. Enter CyberOps. Oh, kita masukin down di Windows 3. So, down HRP. Oke, oke sih ada penjelasannya mengenai ini fungsi dari ini apa, dash E apa, dash B apa ini. Bisa dilihat ya untuk dash ini. Command option allows you to specify the interface. It's if not specified, the TCP dump will capture all traffic on our interface. Oke, ini S ya, set is to 0, sets it to the default of for backwards compatibility with it. Dan W itu command option is used write the result of the TCP dump comments of file ending the extension. Oke, sini kita akan coba masuk pada ini website ini atau URL ini. Oke, jadi kita bisa lihat untuk connection-nya it's not secure. Nah, sini juga ketika melakukan ingin memasukkan username, di sini ada tanda juga bahwa this connection is not secure, login center here could be compromised. Ya, di sini enter username admin, kita coba masuk. Oke, ini terjadi kenapa ada kayak connection is not secure karena website ini menggunakan HTTP. Nah, HTTP ini dia tidak terenkrip, makanya timbul dengan cara dengan pop-up seperti ini ya. Oke, kita coba masuk admin. Oke, kita berhasil masuk ya. Oke, sini apa ya misalnya? Oke, kita tekan Ctrl C. Oke, ini dia.
Jadi sini ada paket capture yaitu 472 dengan 472 ini, oke. Dan all packets drop by kernel. Selanjutnya masuk di view di HTTP capture. Oke, sini kita manager account. Oke, kita buka Wireshark ya. Sudo Wireshark, apa ya lupa saya. Wireshark. Oh, jadi Kak. Oke saja, oke saja. Lalu, oke, di sini saya pindah ke saja. Sini file kita open di analyze HTTP, dan kita klik dua kali. Oke, sudah sih kita telah masuk ya. Dan kita filter hanya HTTP saja. Apply, oke sudah. Browse through the different HTTP message and select the post message. Oke, kita lihat di sini ya. Um, kita cari yang post. Oke, ini dia sudah. Oh, ada dua ya. Sepertinya ini sama. Oke, sama. Oke, ini dia. Dan in the lower window, the message is displayed text on the HTML encode application. Oke, kita cek sini, hypertext ini. Kita scroll ke bawah. Kita lihat. Oh, oke, ini dia. Ada UID admin dan password admin. Button submit login. Oke, terus ini lagi ya. Jadi di sini kita coba publikkan. Oke, di sini mereka menampilkan dari UID dengan passwordnya. Iya. Oke, sini ada pertanyaan. What two pieces of information are displayed? Jadi about ini hypertext transfer protocol dengan HTML from your encode application uh, www.from from URL encode menampilkan informasi mengenai UID admin dan password dari UID admin tersebut. Next, capture and view HTTPS traffic. Oke, kita akan menggunakan HTTPS traffic, HTTPS. Jadi kita kontrol T saja. Oh, ada yang salah. Gak apa-apa. Tambahkan HTTPS. Oke, sudah. Dan kita akan masuk pada www.netacad.com. Oke, sih kita telah masuk ya. Oke, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Kita buka website yang sebelumnya. Di sini secure connection. Oke, jadi di sini koneksinya secure connection. Kenapa itu terjadi? Karena ini menggunakan HTTPS. Jadi terenkripsi. Di sini ada pertanyaan, what do you notice about the website URL sih? Saya belum sempat menjawab ya. URL tersebut berbeda dengan URL sebelumnya. Karena untuk URL ini uh, menyatakan secure connection karena menggunakan HTTPS. Klik login, oke, klik login, begini. Mana ini opsi login ini? Oke, ini. Ayo, kata-kata. Oke, oke, kita close. Lalu return to the terminal window where TCP down. Oke, kita Ctrl C. Ini dia number 2672 packet captured. Oke, itu dia HTTPS capture. Oke, kita buka lagi Wireshark ya. Sudo Wireshark. Jadi kak, oke saja. Oke, kita buka open, analyze, dan HTTP. Oke, kita akan melakukan filter dengan link yang dimaksud. Kita apply. Oke, ini dia tampilannya ya. Oke, apa ini disuruh browse through the different HTTPS message and cari application data. Kita cari application data. Application data. Oke, ini dia application data.
In the lower window, the message what has replaced the HTTP section that was in previous capture file. So kita coba ya di sini. Untuk yang ini kita lihat, oke, lihat, oke, oke ini ya, transkripsi. Nah, jadi setelah bagian TCP, sekarang ada bagian lapisan soket aman, SSL sebagai pengganti HTTP. Oke, click the encryption application. Okay. Is the application data in plain text or readable format? Jadi sini, nah ini berbeda dengan sebelumnya yang tadi menggunakan HTTP, di mana kita boleh melihat username dari uh, admin, UID admin, dan kita bisa melihat passwordnya juga. Nah ini kenapa? Karena dia tidak terenkripsi, dan untuk metadata tadi, dia karena sudah menggunakan HTTPS, maka sudah terenkripsi. Makanya kita ketika ingin melihat dari apa namanya, melihat apa ya, melihat kayak tadi UID dan passwordnya itu tidak bisa karena uh, dia menggunakan ini TLS versi 1.2 dan tidak dapat terlihat. Oke, di sini ada refleksi. What are the advantages of using HTTPS instead of HTTP? Jadi saat menggunakan HTTPS, muatan data dari sebuah pesan dienkripsi dan hanya dapat dilihat oleh perangkat yang menjadi bagian dari pesan yang dienkripsi tersebut. Terus, are all website that use HTTPS considered trustworthy? Jadi tidak ya, karena situs web berbahaya dapat memanfaatkan HTTPS agar terlihat sah, namun tetap mengambil data dan login pengguna. Oke, demikian mengenai tugas topik yang keempat ini. Terima kasih.